Bagaimana dukungan politik dari parlemen dan dukungan pemerintah dalam upaya Agrinas Palma untuk memperbaiki tata kelola sawit di Indonesia dan komunikasi yang terjalin sejauh ini dengan adanya mandat baru yang diberikan untuk Agrinas Palma Nusantara? Oke. Jadi dukungan itu sekarang kita rasakan pemerintah itu mendukung kita, Pak. Ya, mendukung kita di mana dalam hal saat ini adalah dukungan terhadap percepatan impres. Jadi impres ini adalah berkaitan kebun-kebun yang sudah ingkrah untuk bisa segera dijadikan sebagai imbreng di Agrinas Palma Nusantara. Itu satu. Kemudian juga dukungan dari Danantara, Mbak. Dari Danantara Indonesia, di mana di dalam nantinya program-program kebun yang sudah imbreng di kita adalah akan diinjek modal di dalam kegiatan untuk memperbaiki dan meningkatkan produksi kebun itu sendiri. Ya. Seperti itu. Sebagai contoh, untuk kebun yang luasannya sekitar kurang lebih 50.000 hektar saja, yang bisa dijadikan sebagai imbreng di kita, itu kurang lebih untuk revitalisasi, rehabilitasi, dan normalisasinya, termasuk modal kerjanya, itu kurang lebih sekitar mungkin terangkat 3,2 triliun. Nah, di dalam hal ini, dari Danantara Indonesia, itu sudah mensupport di kita. Artinya adalah untuk stages pembangunan ini, semuanya merupakan dalam bentuk penyetoran modal. Equity financing, kalau saya sampaikan seperti itu. Memang begini, industri sawit ini kan termasuk industri komoditas ya. Betul. Kalau kita berbicara... Dan komoditas utama bagi Pak. Ya, ini industri komoditas utama yang memiliki sangat erat dengan national interest. Halnya adalah terhadap food security dan energy security. Ya. Kalau kita berbicara national interest terhadap food security dan energy security, sedapat mungkin industri Agrinas ini memiliki low leverage, bukan high leverage. Ya. Karena apa? Untuk menjaga dari sisi harga komoditas. Karena komoditas ini kan leveragingnya sangat tinggi ya. Betul. Seperti itu. Itu satu yang kita jaga. Kenapa itu kita jaga? Supaya beban dari perusahaan ini tidak besar. Kalau dia tidak besar, berarti dia pertama, dia bisa mengkontribusikan terhadap modal yang nanti modalnya akan dikapitalisasi lagi terhadap perkembangan untuk menuju terhadap B100 tadi, renewable energinya, dan terhadap kontribusi terhadap minyak goreng. Seperti itu. Nah, itulah sekarang yang kita jalankan secara bertahap dalam pengolahannya. Secara keuangannya ya, seperti itu. Jadi dukungan pemerintah, impres yang dipercepat, supaya kebun-kebun yang ingkrah segera untuk masuk menjadi imbreng di Agrinas Palma Nusantara. Kemudian dukungan pendanaan modal dari Danantara Indonesia. Dan yang ketiga, kita menjaga dari dukungan-dukungan ini, kita menjaga bagaimana Agrinas Palma Nusantara ini menuju katakan 5 tahun dari sekarang, merupakan kebun yang 3 juta hektar, tapi memiliki low leverage. Karena apa? Karena satu, itu kepentingannya, ini kepentingan national security terhadap 2. Food security dan energy security, Pak. Baik, jadi memang secara keseluruhan ini kembali lagi kepada Astacita itu tadi ya Pak ya. Betul. Jadi memang rumpun utama dari roadmap ke depannya ya, dalam hal ini. Kita bisa melihat action plan ke depannya paling dekat apa Pak? Lowest hanging fruit yang akan dilakukan Agrinas Palma Nusantara untuk pengelolaan lahan sawit ini? Paling dekat kita sudah berkolaborasi dengan PTPN, dalam hal ini PAMCO. Bagaimana di tahun depan kita bisa sama-sama dengan PTPN, dengan PAMCO ya, bisa memberikan kontribusi suplai minyak goreng, khususnya minyak goreng kita, itu di between market yang ada sebesar 30%. Ini paling dekat ya Pak? Itu yang paling Kira-kira dekat. kapan akan dilaksanakan? Tahun depan, 2026. Oh, 2026. 2026. Oke, baik. Dan berarti sudah ada penjajakan tersendiri ya Pak ya, PAMCO dan juga PTPN? Sudah. Gitu. Kalau itu tadi untuk pangan, jadi ultimately itu memang tujuannya untuk pangan, itu minyak kita ya Pak ya? Kalau untuk energi apa Pak? Untuk energi ini secara bertahap ya Mbak ya, karena energi ini kita membutuhkan itu hilirisasi yang kuat ya terhadap untuk produksi biodieselnya gitu. Nah, ini merupakan kalau kita berbicara energi, sedapat seefisien mungkin. Seefisien mungkin itu kita melihatnya adalah dari total lahan, bukan lahan yang terpisah-pisah. Tapi bagaimana dengan satu kesatuan lahan yang kita miliki. Contoh misalnya, kita mengelola untuk energi dengan lahan 100.000 hektar yang terpisah-pisah, dengan lahan yang 1 hektar 100.000 hektar 1 amparan, itu akan berbeda cost-nya. Seperti itu. Nah, kita melihatnya adalah ada beberapa lahan yang sekarang ini
kita terima yang luasannya itu dalam ratusan ribu hektar, satu hamparan. Oh, satu hamparan. Satu ratusan hamparan. hektar. Itu yang nanti akan menjadi fokus untuk... Di mana itu Pak contohnya? Pak, Itu yang ada contoh di Papua. Oh. Itu ada contoh di Papua, ya. Itu sekarang dalam rangka visibility study kita melihat. Jadi nanti yang namanya reserve energi dari Agrinas Palma Nusantara, itu nanti adanya semua di Papua. Karena apa? Pertama, dari sisi lahannya baik, tanahnya subur di sana. Kemudian dari pengembangan luasan hektarannya merupakan satu kesatuan, dan itu sangat ideal untuk membangun hilirisasinya dari hulu sampai hilirisasi untuk biodiesel. Seperti itu. Jadi itu ya Pak ya? Itu seperti itu. Jalan. Itu untuk energi. Dan Itu itu juga energi. akan dilaksanakan 2026? Atau Tidak, itu kita akan masuknya adalah kepada 2028 dan 2029. Oh, Karena kita butuh waktu untuk membangun. Betul. Ya, Betul karena sekali, kan Pak. paling tidak untuk bangun hilirisasi itu kan waktunya 18 Iya, sampai iya. 20 Dan bulan. selalu ingat bahwa industri sawit ini ada begitu long horizon ya Pak ya, Betul, 25 betul. tahun nanti ada Betul. bentuk-bentuk produktivitasnya Benar, dan lain-lain. benar. Oke, baik. Banyak PR sekali nih ya Pak ya berarti Luar ya. biasa. Challenging, very challenging. Oke, baik. Saya juga ingin tanyakan mungkin kepada Anda tata kelola sawit, Pak. Bagaimana upaya dari APN untuk meningkatkan kepatuhan dan kedisiplinan di perkebunan nanti ke depannya gitu ya. Baik dalam hal agronomi maupun pola dan juga sistem kerja. Oke. Kalau kita melihat di perkebunan, Mbak, tentunya perkebunan itu kan punya SOP ya. Kalau dulu kalau bahasa bukunya itu pandemikum. Iya. Jadi pandemikum itulah yang kita ikuti, SOP itu yang kita ikuti, supaya kegiatan-kegiatan di kebun itu berjalan sesuai dengan best agriculture practice Ya. atau BAP. BAP itu meliputi adalah mengenai pemeliharaan, perawatan, pemupukan, dan pemanenan. Ya. Adanya tentunya di dalamnya kegiatan-kegiatan sesuai dengan best practice-nya. Ya. Kemudian baru setelah itu dipanen, diangkut, dan diolah. Itu semua tata kelola secara kultur teknisnya. Ya. Ya, itu yang harus benar-benar dijaga. Dan sekarang ini semuanya dalam pembenahan dalam itu. Kemudian yang kedua adalah mengenai good corporate governance-nya, Oke. tata kelola perusahaannya. Terhadap mereka-mereka yang bekerjanya secara kita lihat secara transparansinya, accountability-nya, Ya. integrity-nya, fairness-nya, dan responsibility-nya. Ya. Semua kita lihat itu ada di semuanya. Gitu. Dan itulah yang kita susun saat ini, ya. Bagaimana kebun yang luasan juta hektar ini bisa melaksanakan itu dengan baik. Tentunya ini bukan langsung diinjek, langsung dijalankan, tidak seperti itu. Ada proses di dalam ini. Di mana di dalam tahun ini, di 2025 ini kita benahi dulu mulai dari kebun-kebun yang kita terima dulu, yang bisa kita verifikasi dulu. Sambil berjalan, kita benahi adalah terhadap kebun-kebun yang selanjutnya yang akan kita terima. Jadi semuanya memang dilakukan secara bertahap, secara terukur, dan bisa dilaksanakan.